Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Rosmelia dengan NIM 23040530002 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah MBKM Kepemimpinan. Baiklah, di sini saya akan berbicara mengenai analisis kepemimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan yang akan terbagi menjadi beberapa subtema menarik, di antaranya konsep kepemimpinan dan studi kasus mengenai permasalahan kepemimpinan yang ada pada lembaga pendidikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Kata pendidikan atau lembaga pendidikan pasti sudah tidak asing kita dengar lagi, bukan? Ya, pendidikan merupakan suatu proses terencana yang digunakan untuk memberikan kesadaran, kompetensi, serta pembelajaran kepada peserta didik untuk dapat menunjang mereka dalam mencapai tujuannya. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajar agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya serta agar dapat memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang, serta kepribadian tersebut mempengaruhi baik atau buruknya seseorang dalam berhubungan serta bertindak dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga dalam bidang pendidikan ini sangat diperlukan seorang pemimpin yang dapat membantu memberikan arahan serta pendampingan agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang secara bersama-sama. Sedangkan di sini seorang pemimpin itu diberikan amanah untuk memimpin suatu lembaga pendidikan, dan dia seharusnya sudah mengerti dengan peran dan fungsi mereka di dalam suatu lembaga tersebut. Seorang pemimpin sangat diperlukan dalam sebuah lembaga pendidikan, di samping perannya yang diberikan. Amanah untuk memimpin suatu lembaga pendidikan juga sangat penting, karena pemimpin itu memiliki peran, di antaranya pengelola sumber daya, yang artinya seorang pemimpin harus dapat bertanggung jawab dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan untuk menunjang terlaksananya proses pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik juga akan memberikan kenyamanan serta pelayanan terbaik kepada para peserta didik. Seorang pemimpin juga harus bisa menjadi seorang motivator, yang mana seorang pemimpin itu harus dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada bawahan-bawahannya untuk dapat menciptakan lingkungan belajar atau lingkungan pendidikan yang mendukung dan dapat memunculkan semangat belajar kepada para peserta didik. Pemimpin juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan, karena sejatinya seorang pemimpin itu dalam sebuah lembaga pendidikan pastinya banyak tantangan, kemudian masalah, dan keputusan yang harus diambil, sehingga peran dari seorang pemimpin itu sangat berpengaruh pada keputusan yang diambil untuk kedepannya. Seorang pemimpin juga harus dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar kualitas pendidikan tetap terjaga atau meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan mentoring tenaga pendidik, kemudian mentoring pembelajaran, mentoring kurikulum, serta melakukan evaluasi untuk kedepannya. Tanpa seorang pemimpin, sebuah lembaga pendidikan beresiko akan kehilangan arah dan tidak mampu berfungsi secara optimal. Tentunya, di dalam sebuah kepemimpinan tidak diluputkan dari berbagai masalah yang muncul. Terkadang, masalah tersebut juga tidak disadari datangnya kapan, sehingga
Dalam hal ini, peran pemimpin juga diperlukan untuk dapat menyelesaikannya dengan mengambil keputusan dengan memusyawarahkan dari berbagai pihak. Masalah seringkali menimpa orang, tetapi orang tersebut cenderung tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang memiliki peran penting dalam keseluruhan upaya dalam menyelesaikan masalah. Karena kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan yang ada di dalam diri seseorang, sehingga menjadi seorang pemimpin itu harus dapat membuat keputusan yang terbaik agar dapat dijadikan contoh kepada para anggotanya. Tentunya, menjadi seorang pemimpin itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia putuskan dan harus siap menerima segala konsekuensi atas keputusannya bersama dengan para anggota yang lain. Jika kita melihat suatu fenomena di lapangan pada saat ini, coba renungkan, apakah kepemimpinan dalam bidang pendidikan di Indonesia ini sudah baik? Jika sudah, apa yang menjadi alasan kepemimpinan dalam bidang pendidikan di Indonesia dapat dikatakan baik? Dan sebaliknya, jika belum, mengapa kepemimpinan dalam bidang pendidikan di Indonesia belum dapat dikatakan baik? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu memiliki peranan strategis dalam membentuk suatu kualitas pendidikan di suatu negara. Namun, tidak semua lembaga pendidikan dapat mencapai standar kualitas yang diharapkan. Hal ini terjadi karena salah satunya adalah lemahnya kepemimpinan yang berdampak pada kurang optimalnya pada proses belajar mengajar. Terjadi kecolongan-kecolongan yang dapat menimbulkan permasalahan yang cukup besar. Salah satunya apa? Yaitu korupsi. Kemudian, manajemen sekolah yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Pada masalah kepemimpinan tersebut, tentunya terdapat dugaan yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi, antara lain kurangnya pengembangan dan pelatihan bagi para pemimpin, pendayagunaan sumber daya manusia yang kurang optimal, kesadaran diri yang tertanam pada pribadi masing-masing tidak tertanam, minimnya kemampuan atau motivasi dari seorang pemimpin, dan masih banyak lainnya. Salah satu permasalahan yang akan kita bahas kali ini yaitu korupsi. Salah satu contoh yang akan saya ambil yaitu pada kasus di Purbalingga, Jawa Tengah yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah bernama Imam Suwitno yang merupakan seorang kepala sekolah SMK Penerbangan Perwiratama. Ia diduga melakukan korupsi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Motif yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan modus pemalsuan data siswa dan guru. Hingga pada akhirnya, tersangka ditahan di Rutan Purbalingga. Pengkorupsian dana BOS sudah marak terjadi di Indonesia. Padahal, dana BOS tersebut digunakan untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik, seperti digunakan untuk memberikan fasilitas yang mendukung sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang akan dicapai. Penggunaan dana BOS seringkali disalahartikan untuk kepentingan pribadi. Jika dilihat dari awal-awal munculnya dana BOS, pada Juli tahun 2005, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terungkap. Pelaku utama yang melakukan korupsi ini tidak lain dan tidak bukan adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Praktek korupsi ini digolongkan dalam mercenary corruption, yaitu jenis korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki. Kemudian, berdasarkan pendapat Campbell, Corbally, and Naisen pada tahun 1983, secara tersirat mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab kepala sekolah menyangkut keseluruhan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, seharusnya seorang kepala sekolah menjadi orang nomor 1 di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan malah menjadi motor atau pengendali.
penyalahgunaan dana operasional sekolah untuk kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu. Solusi untuk mengantisipasi adanya tindakan korupsi saat ini, yaitu salah satunya dengan pengaturan juknis dana BOS, sudah semakin diperketat dari tahun ke tahun untuk menciptakan sistem agar penyaluran dana BOS ini digunakan dengan sebaik mungkin. Tetapi pada kenyataannya, di lapangan masih banyak celah-celah untuk memanipulasi data seperti laporan tahunan, nota fiktif, tidak dibayarnya guru-guru honorer, dan pungutan kepada wali murid siswa. Dengan adanya korupsi tersebut akan terjadi penurunan kualitas pendidikan karena dana BOS ini akan